wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus kamu Muhammad ke dunia ini kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dan tentunya kita sadar bahwa Nabi kita adalah seorang yang mengajarkan betapa pentingnya perdamaian dalam kehidupan kita. Beliau menyadarkan kita akan hakikat bahwa perdamaian adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam menjalani kehidupan akhirat kelak. Sehingga ada beberapa hal pesan perdamaian yang senantiasa beliau dengungkan, yang senantiasa beliau dakwahkan, yang hendaknya mari kita renungkan bersama-sama dan kita amalkan. Yang pertama yakni pesan persaudaraan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga persaudaraan di antara sesama manusia. Beliau pun berkata, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sampai kamu saling mencintai. Apakah akan kutunjukkan sesuatu yang jika kamu kerjakan kamu akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di pesan ini kita merujuk dalam sebuah hadis dan kitab hadis Arba'in Nawawi yang dikatakan di sana bahwa Manibni Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadakum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari Muslim. Di hadis ini jelas sekali digambarkan dan ditekankan betapa pentingnya sebuah persaudaraan, apalagi sesama muslim. Sehingga la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman kepada Allah hatta yuhibbu li akhihi, sehingga kalian saling mencintai di antara kamu ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu cintanya sayangnya kepada dirimu sendiri. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yakni pesan keadilan. Baginda Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat mengedepankan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Beliau pun bersabda, janganlah kamu lakukan zalim dan janganlah kamu menjadi korban kezaliman. Pesan ini senantiasa mengajarkan, menunjukkan pada kita untuk senantiasa berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. Dalam sejarah dikatakan bahwa seandainya ketika itu putri Rasulullah yakni Siti Fatimah mencuri, ketika itu pun akan diadili dan akan dipotong tangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yakni pesan pengampunan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang penuh kasih sayang dan pengampun. Beliau pun bersabda dan mengatakan, pengampunan adalah tanda kebesaran. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu memberi maaf kepada orang lain dan menjauhi sifat dendam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita lihat dalam sebuah sejarah bahwa ketika Rasulullah SAW setelah selesai berperang, ketika itu beliau pun beristirahat di bawah sebuah pohon, dan ketika itu didatangi oleh musuhnya yang tidak ada kecuali hanya mereka berdua. Dan ketika itu musuhnya pun menghunus pedang yang begitu tajam. Kemudian ditanya kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, ya Muhammad, siapa yang akan menjadi penolongmu ketika di sini tidak ada orang lain kecuali kita berdua? Ketika itu Rasul pun mengatakan, penolongku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat itu juga pedang yang dihunus ketika itu yang sudah ditempelkan di leher Rasulullah, ketika itu pun terjatuh karenanya.
Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Ketika itu pun Rasulullah mengambil pedang itu dan berbalik menghunuskan kepada yakni orang yang ketika itu berusaha membunuhnya, dan dikatakan, hei si fulan, apa yang akan kamu lakukan? Kepada siapa kamu berlindung untuk minta tolong, padahal hanya kita berdua? Kemudian musuhnya pun mengatakan, ya Muhammad, hanya engkau yang bisa menyelamatkan diriku. Ketika itu juga orang itu pun masuk dalam agama Islam, dan lantas Rasul pun memaafkan dan tentunya membimbingnya untuk memeluk agama Islam. Begitu tinggi budi pekerti beliau. Musuh yang sudah di depan mata, yang mungkin sekali tebas musuh itu pun akan menggelemparkan mati, Rasul pun dengan penuh jiwa besar memaafkannya. Bahkan musuh itu pun akhirnya memeluk agama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang keempat yakni pesan dialog dan toleransi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang sedang mendorong untuk dialog dan toleransi antara agama. Beliau menjalin perjanjian dengan berbagai suku dan agama di Madinah ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa kepada kita pentingnya hidup berdampingan dan pentingnya akan sebuah perdamaian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, pesan yang kelima yakni menjauhi kekerasan. Nabi Muhammad SAW selalu menjauhi kekerasan dan selalu mencari solusi dalam menyelesaikan sebuah konflik, sehingga beliau bersabda, tidak ada kebaikan dalam kekerasan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dari beberapa pesan perdamaian yang telah kami uraikan di atas, tentunya hal itu menunjukkan betapa agungnya, betapa luhurnya budi pekerti beliau, betapa mulianya beliau baik di hadapan manusia, bahkan Allah pun beserta malaikatnya memujinya. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan tentunya bagi orang-orang yang banyak akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya dari ayat ini kita mengambil sebuah iktibar, mengambil sebuah pelajaran bahwa suri teladan kita sebagai umat Islam telah banyak digambarkan, dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dan tentunya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti akhlak beliau, mengikuti suri teladan beliau, yang tentunya manakala hal itu kita lakukan dalam hidup sehari-hari, kita akan dicontoh perubahan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan tentunya yang lebih luas yakni dalam kita bermasyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT agar senantiasa kita diberikan hidayah, taufik dan rahmatnya untuk senantiasa berusaha meneladani mensuri teladani baginda Muhammad Rasulullah SAW.